Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama buka pelajaran kita pada kesempatan ini dengan membaca Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semua, pada hari ini kita akan belajar tentang zakat. Materi zakat. Adapun submaterinya adalah zakat fitri. Sebelum kita bahas tentang zakat fitri, mari kita lihat kompetensi inti daripada zakat fitri. Yaitu 3.1 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Adapun kompetensi dasarnya adalah 1. Menghayati hikmah zakat. 2. Membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi dari pemahaman tentang hikmah zakat. 3. Menganalisis ketentuan zakat. 4. Mendemonstrasikan pelaksanaan zakat. Adapun indikatornya adalah 1. Yaitu menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah, hukum dan dalil zakat fitrah. 2. Rukun zakat fitrah. 3. Syarat wajib zakat fitrah. 4. Waktu yang cocok atau pas mengeluarkan zakat fitrah. 5. Tujuan zakat fitrah. 6. Ukuran atau takaran zakat fitrah. 7. Mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. 8. Akibat orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah peserta didik dapat menghayati dan memahami 1. Pengertian zakat fitrah. 2. Dalil dan hukum zakat fitrah. 3. Rukun dan syarat zakat fitrah. 4. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. 5. Tujuan zakat fitrah. 6. Ukuran atau takaran zakat fitrah. 7. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah atau mustahik zakat. 8. Orang yang tidak akibat dari orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Baik anak-anak sekalian, mari kita memasuki materi pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang zakat fitrah. Yang pertama adalah pengertian zakat fitrah dan hukum zakat fitrah. A, yaitu zakat fitrah. Pengertiannya adalah zakat fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata zakat dan fitrah. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh atau berkembang. Sedangkan fitrah berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau muslimah menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Waktu tertentu. Peserta didik
Adapun hukum zakat fitrah adalah zakat fitrah itu hukumnya fardu ain atau wajib ain atas setiap muslim dan muslimah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim." Yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doa kalian akan menenteramkan bagi mereka karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabil wa shaum Ramadan." Artinya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda dalam hadis yang lain, "Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamarin wa sa'an min sa'irin ala abdin wa khurin wa dzakarin wa untha wa saghiran wa kabirun minal muslimin wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nas ila shalah." Artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak-anak kecil maupun orang dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal rafasi wal lagwi wa tu'matan lil masakin adaha qabla salati fahiya zakatun maqbulatun wa man adaha ba'da salat wahiya shadaqatun minas shadaqah." Yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mewajibkan zakat fitrah bagi setiap orang yang puasa untuk membersihkan segala perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan yang dosa, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikan atau mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, maka dia termasuk zakat yang diterima. Sedangkan siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka dianggap sebagai sebuah sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Yang kedua adalah rukun zakat fitrah. Jadi kalau seseorang ingin mengeluarkan zakat fitrah, maka dia pertama harus punya niat. Niat untuk mengeluarkan zakat. Nah, masalah niat ini di kalangan umat Islam Indonesia berbeda pendapat. Ada yang harus melafadzkan niat ketika mengeluarkan zakat. Ada juga yang bilang tidak perlu melafadzkan niatnya. Cukup saja dalam hati. Ya, bagi yang melafadzkan niatnya, mereka memakai niat seperti nawaitu an akhraja zakat fitri fi hadhil sanati lil fardu ain fi hadhil sanati lillahi ta'ala. Saya niat dengan ikhlas mengeluarkan zakat fitrah
pada tahun ini fardu ain karena Allah Ta'ala. Yang B, apabila seorang ingin mengeluarkan zakat, maka salah satu rukunnya itu adalah ada pemberi zakat. Pemberi zakat biasa disebut dengan muzaki. Yang C, ada penerima zakat. Orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Dan yang keempat adalah ada barang atau ada makanan pokok yang dizakatkan. Itu adalah rukun-rukun zakat fitrah. Jadi rukun zakat fitrah itu ada 4. 1 niat, 2 ada muzaki, 3 ada mustahik, dan 4 ada barang atau ada makanan pokok yang harus dizakatkan. Yang ketiga, nomor 3 adalah syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah ada 4. Yang pertama, harus orang Islam. Kalau orang Islam, maka wajib mengeluarkan zakat. Kalau orang non-Muslim atau orang selain Islam, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat. Kalau kita orang Islam, maka wajib mengeluarkan zakat. Baik itu laki-laki atau perempuan, mampu atau tidak, anak-anak kecil, atau perempuan wajib mengeluarkan zakat. Termasuk hamba sahaya pun wajib mengeluarkan zakatnya. Yang kedua atau B, masih hidup pada waktu terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Nah, kalau seandainya yang syarat kedua ini dia masih hidup, yaitu syaratnya itu adalah terakhir. Kalau seandainya dia meninggal, orang itu sudah meninggal, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Karena zakat ini hanya wajib bagi orang Islam. Orang Islam yang masih hidup, kalau dia sudah meninggal maka tidak wajib. Jadi ketentuannya itu adalah syaratnya itu adalah dia masih hidup sampai malam takbir. Kalau esoknya dia sudah meninggal maka dia tidak wajib lagi mengeluarkan zakatnya. Karena dia sudah meninggal dan waktu Idul Fitri pun sudah lewat. Yang C, mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun untuk keluarga. Jadi itu syarat yang C. Yang D, berupa makanan pokok penduduk setempat. Jadi misalnya kita yang berada di Kupang, makanan pokok kita jagung, maka kita wajib keluarkan jagung. Yang di Jawa makanan pokok Jawa, Sumatera, Sulawesi itu makanan pokoknya beras. Maka wajib bagi mereka mengeluarkan zakatnya berupa beras. Kalau orang Papua dan Maluku mereka makanan pokoknya itu adalah sagu. Maka mereka mengeluarkan zakatnya itu adalah berupa sagu. Begitu pula kalau di Arab mereka makanan pokoknya gandum, kurma dan lain-lain. Maka mereka mengeluarkannya sesuai dengan itu. Nah kita yang ada di NTT, makanan pokok kita jagung. Maka kita keluarganya sesuai dengan makanan pokok kita, yaitu jagung. Yang keempat, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama atau A, waktu yang dibolehkan yaitu sejak masuknya bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan sampai malam 29 atau 30 Ramadan itu boleh mengeluarkan. Jadi mau mengeluarkan tanggal 1, kok tanggal 2 atau sampai tanggal 10, tanggal 29 itu boleh-boleh saja. Artinya sejak masuk Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan itu boleh untuk keluarkan kapan saja boleh. Yang B, waktu yang diutamakan yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Yaitu mungkin sekitar tanggal 29 Ramadan. Waktu maghrib itu boleh sudah melaksanakan. Membayar zakat. Atau bisa juga pada tanggal 30 Ramadan. Malamnya mutakbiran. Itu wajib keluarkan zakat di situ. Kalau memakai yang B. Jadi bulan Ramadan itu kadang-kadang kan 29 hari. Kadang-kadang 30 hari. Maka Anda mau kalau 29 hari mau pakai yang B ini maka kau keluarkan pada malah 29 atau 29. Kalau 30 hari maka keluarkanlah pada
maghrib pada 30. Nah, ini yang C. Yang C yang lebih baik, yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi mau pakai yang C juga boleh-boleh saja. Bahkan malah lebih baik, yaitu ketika kita habis sholat subuh, kita menuju ke mustahik zakat, kita mencari orang yang berhak menerima zakat, lalu kita sorong, kita berikan kita punya zakat. Ya, kembali kepada Anda semua. Anda mau pakai yang mana? Mau pakai yang A, B, atau C? Semuanya baik. Tapi mungkin dari ketiga itu ada yang lebih utama, ada yang lebih baik. Maka terserah Anda. Mau pilih yang lebih baik kah? Mau lebih utama kah? Atau pilih yang boleh-boleh saja. Dan yang tidak boleh itu adalah D. Yang tidak boleh itu D, yaitu dia mengeluarkan zakatnya setelah sholat Idul Fitri. Kalau mengeluarkan zakatnya setelah sholat Idul Fitri, maka zakatnya tidak dianggap zakat, tapi dianggap sedekah biasa. Nah, itu anak-anak tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Sekarang nomor 5, yaitu tujuan zakat fitrah. Anak-anak, tujuan zakat fitrah itu, tujuan utamanya zakat fitrah itu adalah satu atau A, membersihkan diri bagi orang yang zakat. Jadi kita mengeluarkan zakat itu untuk membersihkan diri kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di mukadimah tadi itu, khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari diri-diri mereka itu zakat untuk tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk dengan zakat itu membersihkan diri-diri mereka dan mensucikan harta mereka, diri mereka dan harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, jadi itu jelas, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga Rasul kan menekankan bahwa farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitrah lisaimi, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri bagi orang yang puasa untuk membersihkan diri mereka dan sebagai makanan bagi orang miskin. Yang B, memberi makan kepada orang miskin. Ya, jadi tujuan zakat fitrah itu adalah sudah diselintir oleh Allah SWT dalam hadisnya, juga dalam firman-Nya dan juga dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tujuannya. Tujuannya itu dua, ya. Yang pertama itu adalah mensucikan diri atau membersihkan diri. Yang kedua itu adalah sebagai makanan bagi orang-orang fakir dan miskin ketika Idul Fitri. Agar mereka jangan minta-minta ketika Idul Fitri. Yang enam, ukuran zakat fitrah. Anak-anak atau peserta didik yang Pak sayangi semuanya, benda yang dapat dipergunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok pada daerah setempat. Maka tidak boleh kita di tempat ini kita makan jagung lalu kita zakatkan beras. Atau kita makan beras lalu kita zakatkan jagung. Atau kita makan jagung lalu kita zakatkan gandum dan lain-lain sebagainya. Tapi harus zakat fitrah itu dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Sebagai contoh, daerah yang makanan pokoknya beras, maka mereka mengeluarkan zakat fitrahnya adalah beras. Contoh orang-orang Jawa. Di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, itu mereka makanan pokok sehari-harinya itu adalah beras. Mereka makan nasi itu dari beras. Maka mereka keluarkan zakat fitrahnya itu adalah beras. Sesuai dengan takaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu 3,1 liter atau kalau dikilokan maka 2,5 kilogram. Nah, sekarang kita hitung contoh. Si Ahmad biasanya makan beras yang harga 11.000.
ketika Idul Fitri, ya, ketika bulan Ramadan dia ingin mengeluarkan zakat berupa beras yang harga 11.000 karena memang tiap hari dia makannya itu adalah beras yang 11.000. Maka tinggal hitung saja 2,5 kali 11.000. 1 kilo itu 11 kali 2 maka 22.000 ditambah setengah maka setengah dari 11.000 itu adalah 5.500. Maka kalau 2,5 maka beras apabila diuangkan maka uangnya itu adalah 27.500. Kalau seandainya si Faisal biasanya makan beras itu adalah makan nasi itu adalah beras yang harganya 13.000. Maka si Faisal harus mengeluarkan 2,5 kilogram beras. Apabila diuangkan maka akan jadi 2 kilo itu 26.000. Tambah setengah dari 13 maka 6.500. 26.000 ditambah dengan 6,5 maka menjadi 32.500. Itu zakat dia. Jadi anak-anak, zakat makanan pokok itu bisa diganti dengan uang. Bisa juga dengan uang. Jadi terserah Anda. Anda mau pakai beras, mau 2 kilogram, boleh. Mau diuangkan menjadi uang, juga boleh. Itu adalah takarannya anak-anak. Jadi tinggal dijumlahkan di dalam keluarga. Misalnya keluarga Anda ada 3 orang, ada 5 orang, maka dihitung. Kalau 11.000, maka yang tadi 20 berapa? 27.500 kali dengan, misalnya kalau 5 orang, maka kali dengan 5. Begitu sudah. Anak-anak, masih semangat? Ya, mudah-mudahan semuanya masih semangat ya. Mari kita pindah ke nomor 7, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 tentang orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahiku zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim." Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang mengurus zakat atau amil, orang-orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, supaya mengelunakan hati mereka kuat dalam Islam, yakin bahwa Islam yang baik, Islam yang benar. Selanjutnya untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya. Selanjutnya orang-orang yang berutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, yang membutuhkan pertolongan. Zakat itu sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, apabila kita melihat firman Allah tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau 8 golongan mustahik, 8 mustahik yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu adalah fakir. Yang kedua miskin, ketiga amil zakat atau orang yang mengurus zakat. 4 orang yang baru masuk Islam atau disebut dengan mu'alaf, budak atau hamba sahaya, orang yang berutang susah membayar utangnya, maka ketika bulan Ramadan datang, kalau panitia zakat tahu atau amil zakat tahu bahwa orang itu kesusahan dalam membayar utangnya, maka amil zakat ini harus memberikan santunan berupa zakat untuk dia senang atau dia bisa membantu untuk melunasi utangnya.
Yang 7, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan terakhir adalah musafir yang kehabisan bekal. Ikhwani thalabah, itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat atau menerima zakat fitrah. Sekarang kita pindah ke poin yang ke-8, yaitu akibat orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Apa sih akibat dari orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah? Padahal dia itu orang Islam dan dia itu sudah besar. Bahkan zakat itu dihitung dari masih kecil saja wajib zakat. Ini dia sudah besar tapi dia tidak mau keluarkan zakat. Nah, akibatnya apa? Orang yang tidak keluarkan zakat itu. 1 atau A, akan mendapatkan dosa. Karena zakat itu adalah fardu ain. Kalau orang tidak bayar zakat, maka dia berdosa. Dia melanggar salah satu rukun Islam. Rukun Islam itu kan tadi Pak sudah bacakan di mukadimah hadisnya. Yaitu bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti laisa bila wa saumu Ramadan. Nah, bagaimana kalau kita sudah tahu rukun Islam baru tidak bayar zakat? Kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan anak-anak? Iya. B, yaitu puasa Ramadannya itu dianggap tidak sempurna. Karena apa? Tidak bayar zakat fitrah. Kalau ingin zakat fitrah, puasa Ramadannya sempurna, harus keluarkan zakat fitrah, bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat termasuk rukun Islam. Nah, bagaimana Anda tidak bayar zakat fitrah? Kita tidak bayar zakat fitrah, puasa kita tidak akan sempurna. Ya, itu perintah Allah. Jelas perintah Allah itu. Yang C, menjadi orang yang tidak pandai syukur nikmat. Ya, Allah sudah berikan kita nikmat yang banyak berupa makanan pokok. Kenapa kita tidak mau bayar zakat fitrah? Allah ancam kita itu dalam Quran surat Ibrahim ayat 14 Allah berfirman, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Jika kalian bersyukur maka benar-benar pasti aku akan tambahkan, tapi jika kalian benar-benar kufur, nikmat tidak mau bersyukur, siksa Allah sangat pedih bagi orang-orang yang kufur nikmat itu. Maka ingat, harus bayar zakat supaya kita tidak dinamakan kufur nikmat. Kita dinamakan orang yang syukur nikmat. Yang D, itu tergolong orang D itu memakan harta bagian orang lain. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan zakat, sama saja kita makan hak milik orang lain. Karena di antara zakat harta kita itu ada milik orang lain yang perlu kita keluarkan. Nah, kita keluarkannya itu di bulan Ramadan yang disebut dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Kalau seandainya itu berupa makanan pokok. Ya, anak-anak paham kan? Yang E, membentuk sifat kikir, bakhil, pelit di dalam dirinya. Orang yang tidak mau keluarkan zakat fitrah, itu disebut dengan pelit, kikir, bakhil, kakek. Ya, tidak boleh. Harus keluarkan. Nah, dan yang terakhir, akan disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang keluarkan zakat fitrah, rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak semua, mudah-mudahan Anda semua memahami apa yang telah disampaikan barusan tentang zakat fitrah. Baik dari pengertiannya sampai dengan akibat buruk dari bagi orang yang tidak keluarkan zakat fitrah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala dan Islam kita akan batal karena tidak melakukan salah satu perintah di dalam rukun Islam, yaitu menunaikan zakat. Mudah-mudahan Anda memahami materi tentang zakat khususnya yaitu zakat fitrah ini. Dan video ini kita cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua dan Anda dapat memahami dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Terakhir kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.